bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa tentang pengadaan barang jasa dan aset desa. Pengelolaan kekayaan di desa sebenarnya dimaksud pada ayat 2. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan di desa yang diatur peraturan pemerintah. Nah ini kadang. Ketika panjenengan mempunyai aset desa, kira-kira aset desa itu ada payung hukumnya tidak, Pak? Sudah panjenengan perdiaskan belum? Sudah masuk dalam APBDes belum? Perdias itu sudah dibahas bersama dengan BPD belum? Sudah benar-benar dituangkan di dalam anggaran desa atau belum? Sebuah pengakuan yang jujur. Jujur benar. Kami ingin pola-pola lama itu sedikit-sedikit cobalah kita hilangkan, Mas. Jangan salah, kami ada beberapa kasus yang ada di beberapa desa hanya karena administrasinya cukup, wes yang penting lancar kabeh, ono kabeh, pemeriksaan lancar kabeh, rampung. Ternyata model leto, dengkul, sing repot sopo, BPD padahal itu. Takutnya seperti itu, Bang, maksudnya panjenengan baik. Tetapi kalau komunikasinya nggak pas, jadi gak gawe. Makanya dalam perencanaan termasuk mungkin APBDes, Musdes, perencanaan itu libatkan peran-peran yang ada di desa. Baik itu kaitannya dengan masa kelembagaan desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, menjadi sebuah konstruksi kekuatan besar yang akan menopang kekuatan aturan mekanisme yang ada di desa. Pemerintah daerah provinsi mendorong berkembangnya BUMDes, di mana akan memberikan sebuah permodalan, akses permodalan, melakukan pendampingan teknis ke pasar, memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi permasalahan aset desa. Coba kita refleksi yang ada di depan dengan. Kira-kira permasalahan aset yang ada di desa itu benar nggak? Bahwa aset itu tidak tercatat hanya di Jawa harus benar harus bermades. Aku senang pengakuan ini terus kabeh sih. Sebab tidak harus baik kali. Semua sudah tercatat dengan administrasi. Gimana itu tak paham nih model paling program. Tidak tercatat itu karena apa tidak tahu apa namanya formatnya yang harus dalam mekanismenya, ataukah karena kesibukan lain karena perangkat terbatas, saking aset bingung cara dicatat. Kami ingin berharap ada sebuah mindset pola pikir kita yang berubah. Yang ini yang kami harap Bapak Ibu perangkat desa Pak Cawe, karena panjenengan orang nomor 2 yang ada di desa, tentunya mau tidak mau menjadi ujung tombak dan ujung tombak. Gak payah, terus kok gak. Tetapi pada kenyataannya seperti itu, Bapak. Kami ingin panjenengan refleksi. Saat ini aset-aset yang ada di kita itu di desa kita A, B, C, KK tercatat, penggunaannya jelas, perawatannya ada atau tidak, asetnya rusak atau biaya. Kami yang ada di tingkat kabupaten, setiap tahun mendapatkan tagihan pajak yang itu adalah pajak sepeda motor, dan semua sepeda motor itu sepeda motor yang kadang wes orang-orang batangnya. Jadi masih punya win nggak? Saya pengen tahu jenengan kalau hari ini ada yang membawa win aja, wah luar biasa. Masih di kantor Pak? Apa? Di kantor masih. Di kantor masih. Di sana apa? Canggijo luar biasa. Sudah dibuat gimana? Jujur. Itulah saya setiap tahun mendapatkan tagihan pajak yang ada di BPKPAD, tunggakan sekabupaten Batam, khususnya kendaraan roda 2 itu ratusan juta.
Nah tentunya ini jadi sebuah permasalahan besar kita, Pak. Dan yang saat ini posisinya rusak, sudah tidak terpakai, juga sedang mengajukan saja untuk penghapusan. Tetapi Anda kalau saya masih difungsikan dan itu masih punya semacam manfaat, itu bagus. Tetapi tolong pajak harus dicantumkan, harus dibayarkan. Termasuk kami nanti tak sampaikan juga, kita juga dibeli sama BPKPAD. Mobil, Pak. Ada mobil pencarian desa, baik itu ambulan, baik itu mungkin spek untuk sampah ataupun yang lainnya, tagihannya ada itu nanti. Setelah ini tak bacakan, tak klikkan. Ya apa-apa, ini sifatnya kami sekaligus iling-ilingan. Bukan kami membuka borok, membuka mission-mission ke palu, kalau ditoke, dibukakan yang berforum. Enggak seperti itu. Kami ingin ada contoh yang baik. Salah satu hal kami dari Jo, Windows Kodon TKB, berarti kan perawatannya jalan. Karena di dalam APBD muncul alokasi dana perawatan itu kadang. Nah, tapi perawatannya mau bentuk apa kalau gawe pas ya kan? Dilaporin SPJ-nya apa Pak? Di dalam pengelolaan itu onderdil ABC, gawe tuku oli dan sebagainya, tetapi itu oke. Itu yang kadang menjadi sebuah catatan kami juga. Monggo nanti setelah pulang dari sini kami ingin yang benar ya yang disampaikan Pak Ali itu ya, minimal awal baik dari panjenengan menjadi sebuah penentu masa depan desa panjenengan juga. Mulai ibu-ibu ini, ya biasanya bapak-bapak sama dorong, tapi ibu-ibu kubu ya bakal ngalah-ngalah aku lah ngomong ya tercatat tapi tidak ada. Nah ini kan ya tercatat yo sok-sokan malah kayak data ini tercatat banyak sekali, tetapi kan di proses bahaya ora ono hilang kan ya. Gimana Pak surat-surat itu jadi kemalingan Pak Ali, sehingga kami belum bisa membuat semacam laporan. Nah monggo kalau memang tercatat dan ternyata itu hilang, bagaimana? Dia membuat surat kehilangan. Setelah membuat kehilangan, bagaimana usahanya? Bagaimana mengajukan nanti penghapusan barangkali? Mekanismenya seperti apa? Kami nanti ada. Sehingga tidak berusaha fiktif. Memang laporan harus real. Walaupun di situ ada semacam keterangannya hilang. Tetapi kalau saatnya hilang tiap tahun dilaporkan hilang terus kan harus ada semacam penyelesaiannya. Tercatat tapi tidak akurat, tercatat tapi tidak up to date, termasuk perbedaan informasi dan sebagainya. Itu permasalahan-permasalahan klasik yang ada di pengelolaan aset desa. Dan harapan kami di kecamatan Bawang tidak ada, yang ada di kecamatan Belambangan sana. Belambangan. Iya, saudara. Jangan membiasakan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar, yang luar biasa. Tugasnya caleg ki apa kok? Tugasnya lurah ki apa kok di dalam pengelolaan aset? Tugasnya petugas pengurus aset itu juga apa sih? Terus jangan-jangan ki karepe pani iki soal ini, karepe disremanja soal ini. Itu aturannya ada. Pasal 4 dan pasal 5 Permendagri tahun 1 2016. Pak Lurah menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan membantu pengelola dan penyelenggaraan aset desa, menetapkan bla 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 bla. Termasuk di situ di pasal 5-nya, sekretaris desa meneliti rencana kebutuhan aset desa. Apakah panjenengan sudah punya perencanaan di dalam pengelolaan aset dan di situ sudah panjenengan tuangkan di dalam APBD? Kira-kira sudah belum? Sudah belum? Anggaran pengelolaan aset budaya perawatan kaitannya dengan masalah mungkin sebagai administrasi untuk mendukung tertib administrasi aset sudah belum kira-kira? Oh, nanti saya bisa kapan? Apa tulis? Beroh pokoknya wes. Ya apa?
Nanti kita bahas. Terus nanti kita bahas. Kembali ke meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. Tadi kami sampaikan. Apakah selama ini pemeliharaan yang tertuang dalam APBD sendiri dilakukan atau tidak? Tidak. Jangan hanya sebatas dalam perencanaannya saja. Itu yang harus panjenengan kupas refleksi. Oh iya. Tapi pengunjung pengakuan atau apa cari? Kalau saya benar bisa mengakui kesalahan yang kemarin, tahun ini mulai dari ini saya harus lebih baik. Lah fungsi dari hari ini nanti Pak. Yes. Ongkos untuk pacar. Bom. Tangannya mana? Rokok barang lagi. Gimana komitmennya itu ada? Saya senang kalau kalian berkomitmen seperti itu. Banyak kami ingin ada sebuah perubahan mindset yang ada di depan jenengan. Tidak hanya sekedar jangan ikut bintek saja. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset desa. Tadi. Setelah direncanakan ada sebuah permasalahan kaitannya dengan masalah aset-aset yang rusak, aset-aset yang hilang, aset-aset yang tidak memungkinkan, mekanismenya penghapusan seperti apa? Termasuk mungkin draft-draftnya harus melalui seperti apa? Nanti akan kita kupas format-format aturannya termasuk mungkin komponya kita sudah ada semua, sudah kami siapkan. Termasuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan inventarisasi aset desa, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Nah, pengawasan pengendalian ini mau tidak mau menjadi hal yang sangat penting, Pak. Cuma kadang cung sing duwe ambulan desa. Yuk, ambulan desa ada berapa ini? Banyak ya. Rata-rata punya ambulan desa? Yang nggak punya. Laku usul. Nggak apa. Terus kendaraan sampah banyak juga ya. Tapi ada juga kendaraan sampah yang saat ini nggak tahu entah kemana loh. Kawan-kawan. Ya tadi gue ngangkut sampah kan harus jadi sampah. Panas pinter bener banget. Neng jembalan kau nggak orang. Nah itu sih. Pak Lurah Pak Cari bisa loh. Kayak tadi kan masa pengawasannya. Jurang sampai dia. Aku orang bilang Pak Lurah Pak Ari dan ini ya nggak paham tahu. Itu di dalam amanat undang-undang. Bahwa pengawasan itu salah satunya melekat di dalam sekretaris desa. Nek ono nusuk mobil desa ataupun sepeda motor yang digadekan, ceritanya piye? Ora aku. Wes Pak ngajin kowe gade Pak. Ini lah Pak Ci. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Itu termasuk ini petugas barang. Petugas barang biasanya ibu-ibu di sini yang biasanya telaten ini. Kalau ibu-ibu itu biasanya pencatatannya telaten, rajin ya Bu ya. Enggak apa-apa. Memang yang namanya ibu harus dipuji, Pak. Mencari hati ibu itu memang diawali dari pujian dulu. Kalau kita belum puji, kita kurang. Alhamdulillah. Oke, di dalam pengelolaan aset, pengurus atau petugas aset mempunyai tugas mengajukan rencana kebutuhan aset. Nah, kebutuhan asetnya apa saja ya? Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBD ataupun pengelolaan yang lainnya. Melakukan inventarisasi aset desa, mengamankan dan memelihara aset dan menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Laporannya sudah disampaikan pada Pak Cari belum Ibu, Bapak? Belum. Terus laporan yang disampaikan laporan apa? Yang kewarasan Pak Romo 5 tahun. Ya apa-apa. Yang penting sudah ada semacam pengakuan. Loh, bos malam pena itu kok.
Kalau sudah merasa mengaku salah itu malah penaknya. Karena yang namanya manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Tetapi konteksnya orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang baik ketika melakukan kesalahan, dia tahu salahnya. Dia tahu salahnya dan mau Bila di Roma, kita kan cinta Roma. Mau merubahnya itu yang sulit. Maka dari itu di sini kami refleksi. Saya hanya ingin menyentuh hati panjenengan semua. Kalau tadi kami sampaikan sedia payung sebelum banjir, minimal panjenengan bener disampaikan Pak Ali itulah. Dan seperti formatnya di Pak, aturannya di Pak, berkasnya seperti apa Pak, contohnya seperti apa Pak, sudah saya berikan nanti. yang diperlukan itu. Iya, karena kami tidak ingin hari ini mau hanya gedubus tok, ada pengakuan dosa tok. Ya, paling penak pengakuan dosa. harus berhasil Pak. Nah, Setelah ini harus. ada sebuah progres. Kalau besok kami sering monitoring ada sebuah progres yang baik, itu harapannya. Hah? Terutama Sergio. Terutama Sergio. Jujur Bapak Pangapunten kami makanya saya senang hari ini rawuh kesini, datang ke sini silaturahmi panjenengan itu saya jadi teringat masa lalu saat aku pecicilan kemeranten Pak, betul saya nggak bohong lah sing jenenge ngukur air bersih nurut dalan apa kuwi? Dalam kesan. Di dalam bayi. Betul Pak. Betul, kami harus mendaki penuh rintangan yang luar biasa. Nah, setelah kami ketemu panjenengan, ketemu mantan-mantan FD, apalagi mungkin Mbak Ida ini senior yang luar biasa karena di Gubernur Masa Desa di PPM, kami ingin ada sesuatu hal yang lain. Barangkali ilmu sedikit kita dulu pernah kami kawal lewat pendamping desa, lewat pendamping lokal yang ada di PNPM, sedikit banyak karena pemberdayaan masyarakat yang ada di sini itu salah satunya ada di seperti sini, itu minimal ilmu yang kemarin sudah kami tularkan bisa panjenengan tuangkan. Karena seperti amanat Bapak Ujang Bahtiar KPK Kabupaten Batang yang beliau merupakan orang asli Batang sebagai koordinator Provinsi Jawa Tengah DIY sudah mewanti-wanti sebelum saya membenahi kabupaten lain saya akan membenahi Batang lebih dulu. Mari Pak Syah. Maksud kami ketika Pak Ujang sudah punya itikat baik ke sana ngawal panjenengan, berarti kan sudah punya itikat baik bareng-bareng ngawal. Tapi ketika panjenengan nanti nurut secara temuan itu di SMI mung hanya berdiam diri, di jiwe mung hanya ndrenges, ditutup hanya mung menteleng. Nah kudu dikapake. Iya kan? Ini terjadi Pak, saestu. Kita sudah undang, disurati, sudah kita berikan semacam saran masukan, sudah kita berikan semacam pembinaan, yo tidak dilaksanakan. Nah terus displase kudu priye? Nek tak colkan sektor karo APH, kok jadi displase kalau memberikan perlindungan. Padahal bapaknya dhewe, anaknya dhewe. Tolong ini sudah kerjasama yang baik. Ujung tombak di dalam pengadministrasian desa terkait pengadministrasian aset desa atau keuangan desa ada pada Caleg. Kami weleng Pak Caleg saestu ben aman kabeh. Ben kirane panjenengan bisa husnul khotimah di dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Amin. Walaupun mungkin secara administrasi 6 tahun Pak Lurah menjabat, barangkali mohon sewa ada hal-hal yang sifatnya beda pendapat ataupun yang lainnya, tetapi karena dengan pemegang administrasi mau tidak mau harus panjenengan amankan Pak Kepala Desa. Karena ketika Kepala Desa tersandung masalah, jenengan juga yang nanti akan tereret. Dan sakit Pak, betul. Orang mangan terutuh. Orang mangan apa jenenge iki? Nongko cadak putih. Betul rasanya kayak ngono kae. Sakitnya di sini katanya.
Beda ya? Nasi Ya kan? Sidoarjo langsung bisa jawab. Nah, karena juga aja Pak, kami sering Pak yang namanya kejaksaan, Polres, Pokoknya sakit ah. biasa Pak. Tapi jangan sampai panjenengan terjadi seperti ini. Amin. Mereka sampai melihat langsung bawang nih. Kemarin juga ada itu pembukaan rumah itu, rumah paribasanya layak, tidak layak ini kok dadak di sunat barang lho paribasanya wong mesti ora duwe temenan butuh temenan pemikiran panjenengan iki tegak nyintak barang lho. Yang jenenge guru tidak dhewe. Sing mana sing bulan juga Pak kadang Pak. Tapi jenengan harus punya prinsip Pak. Ngono ya ngono tapi aja ngono lah. Saya ingin panjenengan komitmen dengan apa yang menjadi sebuah harapan aturan mekanisme pemerintah sehingga jangan sampai jenengan akan sambung hal-hal yang sifatnya administrasi dan hukum. Ada Mas? Jut. Penata usaha aset desa menjadi tahun 2016 buku inventaris aset desa dan diberi kodifikasi. Insya Allah nanti kami sudah kopikan termasuk format-formatnya buku kodifikasi aset seperti apa nanti ada di situ. Nanti barang-barang termasuk perdiasnya terkait dengan masalah format-formatnya, form-formnya tinggal nanti panjenengan tuangkan. Tadi juga Adi itu bahwa juga sudah mulai berproses bagus, mudah-mudahan juga jadi semacam barometer yang lainnya. Mas, penggolongan dan modifikasi aset desa. Penggolongan adalah bagian untuk penetapan secara sistematis mengenai barang dalam golongan bidang kelompok dan subkelompok. Kodifikasi terkait dengan masalah pengkodean yang ada baik itu kode-kode tanah, kode-kode bangunan, kode-kode alat, kode-kode yang lainnya itu satu dengan lainnya berbeda. KIP A, B, C, D semuanya mempunyai semacam link untuk memasukkan mengenai aset yang berbeda pula. Dan tentunya nanti akan kita bahas bersama. Lanjut Mas, yaitu ada persediaan, ada tanah, ada peralatan mesin dan sebagainya itu ada semuanya. Lanjut. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diberi dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa. Barang-barang yang dimasuk dan sebagainya. Ada lanjut. Lanjut ada. Tanah. Ini. Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam setiap standar akuntansi, yaitu untuk dipakai dalam operasional pemerintah dalam kondisi siap dipakai sesuai dengan sifat dan bentukannya. Tanah dapat difungsikan tanah yang gedung, bangunan, tanah dan sebagainya. Ada yang ingin panjenengan tanyakan kait dengan masalah aset tanah desa? Monggo Pak Cari. Entah belum disampaikan ataupun nanti disampaikan. Ya, jelas gini Pak, mengutip dari persoalan aset desa dari kapan kita menerima tentang produk anjuran tentang pengelolaan aset desa sampai bintai hari ini. Ini kita menemukan beberapa permasalahan sehingga tentang apa yang diharapkan pengelolaan aset desa ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Satu pokok permasalahannya adalah tentang pengelolaannya. Di mana kita harus menginventarisir semua aset desa dari dulu sejak berdirinya desa sampai sekarang. Itu kita dianjurkan untuk mengelola secara manual, Pak. Manual, ketik manual dan sebagainya. Contoh kita kemarin juga diharapkan tentang laporan aset desa oleh inspektorat. Itu yang hanya beberapa berkas saja kita benar-benar mendem, Pak. Untuk itu kami berharap dari Binta ini setelah kita mengetahui permasalahan tidak tercatatnya, tidak terinventarisirnya, tidak terdeteksinya aset desa, ini kita mengutip dari beberapa permasalahan sehingga kita mengusulkan Pak agar ke depan bisa terintegrasi pengelolaan aset desa dengan baik. Kami berharap dibuatkan aplikasi aset desa Pak, sehingga nanti petugas yang mengelola aset desa itu mudah karena sudah zamannya Pak BPM nganggo aplikasi Pak. Betul. Apalagi aset desa. Nah ini harapan nanti bisa diaplikasikan sehingga aset desa misalkan kursi fotonya juga bisa diupload, kursinya bisa diterangkan di
sebuah aplikasi, dan bila kita dibutuhkan tentang rincian apa yang kita miliki tentang aset desa, kita tinggal download atau klik apa yang sebagainya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Pak Sare. Tadi laras, Pak. Pak Sare. Tadi laras. Dan Kilo news. Dino kemis, Pak. Kemis. beraplikasi digawe Pak, bintek lagi. Kemis kliwon. Para petugas dihadirkan bagaimana cara. Insya Allah ke depan aset desa di Kabupaten Batang terintegrasi dengan baik. Oke, terima kasih Pak Sare. Luar biasa. Aplaus sekali lagi. Yo, kami senang sekali saat ini. Justru tawaran itu bukan dari kami. Bukan dari kami. Sudah bukan selayaknya kita berikan top down. Belum pakai program, pakai aplikasi, pakai bla, pakai bluga. Tetapi kalau itu sudah menjadi semacam kebutuhan, luar biasa. Ya melas Pak, ditulis titik-titik. Contoh saya melihat sendiri langsung oleh Bu Ida selaku inventarisir. Saya dulu juga cari ke. Benar-benar kasihan kan. Zaman betul Pak. Zaman zaman Iya. duit zaman ini langsung ketik. Iya. Sekarang sudah bukan lagi zaman menulis, namun mengetik. Syukur nanti aplikasinya bisa pakai HP. Artinya petugas itu, ini aset desa tentang pokok, bisa foto pokok, news. Ini sahabat aplikasi, saya ini jawab aplikasi. Enggak deh, ini dari sekian aplikasi yang ada malah justru aset desa yang tidak ada aplikasi ini. Iya. Ya kita usulkan biar nanti Pak Ari juga mengusulkan bagaimana cara tentang pembuatan aplikasi, kan muncul juga anggaran. Iya. Anggaran gawe aplikasi, anggaran bintek. Lah kesewaban mana najan melalui amplop hadirin. Layan kita mulai. Luar biasa. Saya senang sekali hari ini karena masih kita siapkan Mas Sare. Namanya aplikasi Cipades, informasi administrasi untuk aset desa. Sudah pernah dengar Cipades ya? Sudah dengar Pak. Juga saya lakukan di Google. Aplikasi aset desa munculnya kan Cipades. Iya. Tapi sampai hari ini kan tidak ada arahan ke Iya. Sama ini Pak. Iya. Tadi saya juga jujur bahwa Perbu bagaimana tentang aset desa dikelola, direncana, dibuat sesuai aturan atau tidak, kita nyatakan belum. Iya. Pokok permasalahannya kita jelas tadi copy paste, perdes itu copy paste. Sejauh ini kita mengetahui bahwa yang namanya perdes itu kan seharusnya diuji Pak di hukum lain sebagainya. Namun demikian kita tidak pernah mengujikan tentang produk hukum desa kita ke kecamatan atau ke Dispermades atau ke Kabah Hukum atau ke Inspektorat, kita tidak pernah. Kalau diuji ke Kabah Hukum, ini melayani kabupaten kan jelas berat Pak. Iya. Harapan kami Dispermades juga ada tambahan bidang yang menangani tentang perdes desa, karena kita miliknya di perdes, di Dispermades. Iya. Harapan nanti kita kalau buat SK ataupun perdes itu kita ujikan Pak. Iya. Sehingga apa yang kita jalani di desa atas payung hukum kita sendiri itu benar-benar sudah teruji Pak. Kita mendengar kalau suatu desa ada permasalahan meskipun sudah diperdes, namun perdesnya itu mentek. Itu sering terjadi. Permasalahan itu mari menjadi koreksi bersama bahwa apa yang diprogramkan, apa yang dianjurkan ke desa, namun sampai saat ini berjalan, itu menjadi kelemahan kita bersama. Diakui atau tidak, kita tidak pernah menguji produk hukum kita. Secara materi, baik pandangan hukum maupun pandangan ilmiah, saya yakin itu ambiar Pak bila diuji Pak. Karena copy paste ini sekedar apa yang kita usulkan adalah berdasarkan permasalahan, dan mohon nanti dijawab oleh Pak Ari menjadi bahan pertimbangan. Dan tadi juga menyinggung tentang BUMDes Pak. Belum lama ini kita menerima surat di grup untuk tentang sebelum BBM naik, bagaimana tentang menjaga agar tidak terjadi inflasi. Namun demikian inflasi tetap suatu hal yang tidak bisa dihindari.
Karena apa, itu hanya sebuah instruksi surat, kita disuruh mengelola dengan pengelolaan yang sudah tidak ada anggarannya. Dan kesempatan untuk merubah APBDes pun itu payung hukumnya tidak ada. Kalau kita rubah untuk program penyertaan modal BUMDes selain sebagainya, ini tidak berpayung hukum lagi. Sehingga menyinggung tentang BUMDes, kita bisa memajukan BUMDes yang ada, kita bisa menjalani BUMDes yang ada, namun kemudian tidak lepas dari anggaran dan monitoring dan binaan, Pak. Jadi BUMDes itu sebuah surat instruksi agar bisa mendirikan BUMDes, namun kemudian perjalanannya itu sampai sekarang tidak ada. Pak, mohon dikaji dari 3 usulan ini, baik tadi aplikasi, terus uji materi tentang BUMDes maupun SK, ketiga tentang penyertaan modal BUMDes. Kalau bisa penyertaan modal BUMDes itu tidak dianjurkan melalui dana desa, namun ada anggaran pemberdayaan khusus yang bisa untuk mengikuti BUMDes. Dan kita siap maju, Pak, kalau alat dan payung hukumnya itu tepat. Terima kasih, Pak. Matur sangat Pak Said. Ini merupakan sebuah refleksi kami juga. Barangkali mungkin yang disampaikan Pak Said cukup mantap di dalam penyampaian serang masukannya, dan tentunya ini menjadi sebuah refleksi kami yang ada di Sipilmades. Tentunya Pak Said Surjo, kami sudah persiapkan untuk aplikasi Sipadesnya. Sebenarnya itu merupakan aplikasi yang ada di pusat, karena memang itu masih perlu ada semacam kajian, dan harapannya mungkin bulan Oktober besok kami mau melaksanakan BIMTEK di tingkat kabupaten untuk penyelenggaraan pengelolaan aplikasi Sipades. Mantap, Pak. Hal ini dikasih masuk memang betul sudah zamannya ketika kita membuat semacam pelaksanaan administrasi, karena tinggal klik, harapannya data-data administrasi desa seperti Siswides itu juga bisa tercover melalui aplikasi. Kenapa pelaksanaan untuk aset-aset desa belum? Memang dibutuhkan mengenai tenaga, pikiran, SDM, fasilitas pendukung yang lainnya, sarana prasarana pendukung yang lainnya, sehingga memang kita masih berproses. Sebenarnya Sipades sudah lama sebenarnya, tetapi barangkali karena konsentrasi untuk pelaksanaannya masih berharap administrasi desa, keuangan, sehingga kadang hal yang penting juga sempat dinomor 2-kan. Padahal harusnya adalah seiring sejalan. Kami sepakat Pak Said Surjo bahwa aplikasi yang ada di Sipades itu tentunya termasuk bagaimana mengelola aset-aset di dalam pembukuan, baik itu tanah, benda bergerak, jalan, jembatan, semuanya tinggal klik, termasuk kita ingin melihat data-data pendukung, apa itu statusnya rusak, statusnya hilang, dan itu online. Nah, itu memang mau tidak mau harus kita berikan sebuah apresiasi, tentunya kesiapan personel dan administrasi, khususnya sarana prasarana pendukung, server ataupun mungkin laptopnya, terus mungkin kaitannya dengan masalah penggunaan yang ada tenaganya, itu juga harus dipersiapkan sejak dini. Sehingga ketika nanti kita sudah launching, luar biasa. Dan kami memberikan sebuah harapan besar bahwa aplikasi tersebut tentunya sudah barang tentu, karena ini merupakan tersentra. Program seperti Siswides barangkali sudah nasional, artinya panjenengan barangkali sudah tidak perlu harus menganggarkan beli aplikasi kembali. Ya kan, sudah ada semacam anggarannya. Tergantung nanti panjenengan mengoperasionalkannya, fasilitas pendukung, laptop, speknya barangkali ataupun yang lainnya, yang harus ada semacam dukungan untuk kontribusi pendanaan lewat APBDes. Tidak masalah, Pak. Siap. Tidak masalah. Justru kami minta kalau memang ini segera diprogram Ya. sampai Oktober. Ini kalau BIMTEK-nya nanti sekabupaten bersama kan tidak fokus, Pak. Iya. Akhirnya guyon tok Iya. contoh Sidoarjo kan. Ini kalau bisa Bawang minta duluan, Pak. Siap. Gono. Aduh dewek didahulukan, Pak. Contoh Bawang saja siap untuk BIMTEK Sipades. Oke, siap. Sebenarnya Kesenangan begini ya. kemarin enggak Ujung-ujungnya apa ya, ngono ketekane. setre sing jelas aja digabung sekabupaten, Pak. Iya. Biar kita fokus. Iya. Kita hadir nanti seperti ini, Pak. Berarti Kaur dan Sekdes Ya. bersama. Ya.
Sekdes menoleh apa pinter sih. Itu dijauhkan Pak Kecamatan Bang Pak. Iya. Usul sama buka bit. Iya. Jauh dikit nek orang dikit orang duka Pak. Iya. Guyon Pak. Enak. Oke, tebune enak Pak Cari oleh. Oke, makasih Pak Cari. Saya nanti akan sampaikan kepada pimpinan kami. Yang jelas ini masukan buat kami juga yang kami ajak untuk refleksi bareng-bareng kepada perangkat desa. Kami pun yang ada di Purworejo juga refleksi. Tadi sudah sangat jelas singgung bahwa selama ini terkait dengan masalah nuwun sewu APBDes, terkait dengan masalah regulasi yang harus panjenengan buat APBDes dan RKPDes dan sebagainya, dokumen-dokumen perencanaan, apakah itu sudah panjenengan komunikasikan di tingkat kecamatan, harus masuk di dalam sebuah kajian hukum yang berwenang, apakah melalui bagian hukum, apakah kami ada di Dispermades juga, kan seperti itu. Itu ide bagus juga. Karena sebuah produk hukum, baik itu aturan hukum yang ada di desa, baik itu APBDes ataupun mungkin yang lainnya, idealnya ada uji kelayakan kepatutan mengenai aturan yang ada. Itu semestinya seperti itu. Nah, idealnya yang mengawali memang jujur saja Bapak, kami tidak meles, bukan berarti kami mengusul ngindo, tetapi jelas kita akan siap. Tetapi kapasitas kita adalah penyelesaian yang berjenjang. Kami akan merasa gak kepenak sama Pak Camat, Bu Camat, barangkali tiba-tiba lurah yang terorong yang di Dispermades. Pak Camat, Bu Camatnya orang ngerti ki perdes opo, tiba-tiba terorong komunikasi ke Dispermades, kan waktu. Kecamatan bikin pengantar aja Pak. Pengantar uji materi uji kepatutan perdes atau SKU. Ya, karena di situ ada timnya juga di kecamatan juga ada. Makanya nanti akan kita formulasikan saran masukan dari desa ini menjadi sebuah refleksi kami juga, biar nantinya hal-hal yang seperti administrasi seperti ini bisa kita pecahkan bersama. Itu kaitannya dengan masalah aplikasi, termasuk mungkin kaitannya dengan masalah regulasi untuk tata kelola materi perdes dan sebagainya, termasuk BUMDes yang kemarin sampaikan juga. Kami berharap sebenarnya kalau kemarin kami sempat diskusi sama Pak Cari Sorjo ini memang bahwa terkait dengan masalah kesiapan BUMDes ini mau tidak mau menjadi sebuah permasalahan besar, khususnya dari perangkat desa Pak Cari. Sah-sah saja Pak Ali, kami bisa mengalokasikan anggaran untuk BUMDes, mau berapa penyertaan modalnya kita bisa. Tetapi kami khawatir desa-desa lain yang kadang belum siap berkaitan dengan masalah mungkin kelembagaannya, personilnya, sarana pendukung yang lainnya, ataupun mungkin unit usaha yang akan dilaksanakan. Tiba-tiba nanti mau dibunyikan penyertaan, ya nek posisinya sesuai dengan mekanisme. Nek dikasih penyertaan modal kaya rampung beda. Kita acara kebangkrutan katanya. Ini memang paling jauh di refleksi kita. Di satu sisi kita memberikan sebuah harapan, anjuran, dakwah